Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu guru yang hebat ya. Kita bertemu lagi di hari kedua pelatihan fitur baru fizik untuk pembelajaran hibrid. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan, dimudahkan ya. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita mulai acara ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa mulai. Amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu telah hadir bersama kita, para narasumber yang hebat-hebat ya. Bapak Ibu guru peserta juga semuanya hebat karena masih semangat untuk belajar di siang hari ini. Ya, waktu menunjukkan pukul 1.30, mungkin ada yang belum bisa makan siang ya, tapi demi sesuatu ya, demi ilmu yang akan kita gunakan untuk siswa-siswa kita. Ya mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang belum sempat makan siang ya, tapi bisa di ini ya Bapak Ibu, bisa di maksudnya jangan biarkan kita sakit juga ya, nanti ditutup kamera kalau mau makan boleh mungkin ya sambil mendengarkan. Nanti kan ada reviewnya juga ya, untuk itu Bu Dia juga akan mengulang beberapa lesson yang kemarin ya, mungkin ada yang tertinggal. Ya, jadi sambil menunggu teman-teman kita yang lain, waktu dan tempat kami persilakan. Ibu Dia, tempatnya pastinya di Zoom ya Bu Dia, maaf bukan di kafe. Saya pengen loh diajak sama Bu Nur makan di kafe gitu. Iya, nanti kapan-kapan kita gathering ya. Iya, oke. Terima kasih Bu Nur. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan review yang akan disampaikan oleh Ibu Dia mengenai beberapa poin yang kemarin disampaikan ya. Terima kasih Bu Dia, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya Bapak Ibu semua. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi dalam acara TOT Quizzes untuk yang kedua Tangerang Selatan. Alhamdulillah bulan kemarin Februari kami sudah melaksanakan TOT, hari ini juga kita laksanakan lagi. Mudah-mudahan TOT ini akan terus berlangsung ya Bapak Ibu, sehingga kita dapat sering sharing. Ya. Alhamdulillah nanti setelah ini nih kita juga berharap Bapak Ibu dapat menjadi school trainer di sekolahnya masing-masing. Jadi nanti setiap sekolah punya satu orang school trainer atau lebih, kemudian nanti sharing dengan teman-temannya yang lain, belajar bareng. Oke, baik, saya izin, suara kecil banget. Bapak Rofik, Bu Nur, apakah benar suara saya kecil? Iya Bu, agak iya, kecil. Ya? Kecil ya, oh tunggu bentar. Ini kok udah banget ini headphone-nya minta diganti. Bu Nur sudah. Kalau kemarin agak kecil. Yang agak kemarin kecil. itu memang itu yang kecil, pertama jadi live dinaikkan. Ya. Jadi volume naikkan dinaikkan nih. Iya, naikkan. Sudah terdengar Ibu Bapak? Nada dasarnya dinaikkan juga bisa. Ya, sudah Bu, sudah. Oh ya, siap Pak Lukman. Apanya dinaikkan? Jelas. Apanya? Ya, nada dasar do sama apanya dengan dinaikkan? Do sama nada dasar. Oh, nada dasar. Udah cukup suara udah. Oke, beda sama suara moderator ya, beda Pak. Kan kita beda orang. Oke ya. Ya, saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu semuanya ya, luar biasa hari ini. Selamat datang juga guru-guru Amalina yang sudah mendaftar 22 guru dari STI Amalina ya. Kalau orang bilangnya bedol desa, kalau ini bedol sekolah ya, semuanya guru ikut gitu. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Oke, sekarang kita review sedikit ya Bapak Ibu, kemarin kita sudah buat apa saja sih? Kemarin sudah membuat akun ya Bapak Ibu ya. Ada yang sudah membuat akun, mungkin mudah-mudahan sudah buat akunnya. Kalau misalnya belum, ya jangan lupa nanti dibuat. Nah, sekarang saya ingin info nih, sebelumnya TOT sebelumnya ada sedikit ketika kita membuat lesson di hari ketiga, itu banyak guru-guru yang tidak bisa membuat lesson karena di menunya tidak ada lessonnya, tidak ada presentasi interaktifnya. Nah, itu artinya
Quizisnya itu didaftarkan atas nama siswa. Jadi kalau siswa itu tidak ada presentasi interaktif. Kalau kita di sini ada pelajaran ya, atau presentasi interaktif ya. Tapi kalau di siswa tidak ada. Nah, berarti nanti silakan Bapak Ibu cek kembali ya di akun Bapak Ibu semuanya apakah merupakan akun guru atau akun siswa. Cara ceknya adalah silakan klik sebelah kiri ya, di sini ada pengaturan, kemudian di bawah ada more ya. Kemudian di situ ada profil, silakan diklik profilnya. Kemudian nah, ini dia nih, kalau saya sudah ada super trainernya. Nah, di sini nanti akan ada informasinya. Di sini sebagai apa? Apakah sebagai guru atau sebagai siswa, ya teacher atau student, seperti itu. Nah, di sini kebetulan di sini ada tulisannya guru nih. Nah, ini guru berarti saya sebagai guru. Kalau siswa nanti akan tertulis siswa, seperti itu. Jadi lebih baik dicek dulu dari sekarang Bapak Ibu semuanya daripada nanti di hari ketiga mau buat presentasi interaktif bingung, nggak ada presentasi interaktifnya. Oke ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga mau info untuk materi hybrid learning. Kemarin belum sempat disampaikan. Oke, mungkin Bapak Ibu di sekolah banyak yang bertanya-tanya bagaimana cara menggunakan Quizzes untuk hybrid learning. Oke, di sini ada fitur yang namanya flashcard. Ya, flashcard. Jadi kita bisa membuat quiz ya. Kita bisa membuat quiz. Mohon maaf. Ya, bisa membuat kuis yang disampaikan di kelas langsung di depan siswa. Nah, kenapa? Kalau hybrid kan itu berarti ada siswa yang di rumah, ada yang di sekolah. Nah, di rumah tuh otomatis bisa ikut juga ya, bisa menggunakan HP-nya masing-masing atau laptopnya masing-masing, ya dipresentasikan di Zoom. Nah, kita bisa menggunakan flashcard. Bagaimana caranya? Caranya adalah klik kuisnya, kemudian di sebelah kanan ini ada review. Ya, ada segitiga tulisannya review. Silakan diklik reviewnya. Ya, diklik reviewnya. Nanti di sini akan muncul mulai, kemudian tantang teman dan kartu flash. Ya. Nah, untuk flashcard berarti kita tinggal klik kartu flash. Ya, tinggal klik kartu flash. Nanti tampilannya seperti apa? Kalau flashcard itu kan biasanya depan belakang ya jawabannya. Ini juga sama, ada depan, ada belakang. Oke. Misalnya, nah ini Wenda bla 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 go to school yesterday because she bla 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 her grandma in Yogyakarta Hospital. Misalnya di sini ada titik-titik. Nah ini kalau flashcard tidak ada pilihan ABCD-nya ya Bu, Bapak. Jadi ini anak-anak bisa langsung menjawab kira-kira jawabannya apa. Nah, kalau misalnya mereka bingung dan kita mau mengeluarkan opsi jawabannya, tinggal klik di bagian atas, lihat opsi. Nah, di sini ada pilihan jawabannya. Nah, misalnya mereka jawab apa gitu. Mereka misalnya jawab didn't visit atau doesn't visit. Nah, sekarang kita cek, yo benar nggak jawaban kalian? Dibalik. Baliknya, ya didn't visit. Ya, seperti itu misalnya. Nah, itu bisa untuk semuanya. Nah, ini hanya berlaku untuk kuis saja. Jadi untuk presentasi interaktif itu tidak bisa. Jadi hanya untuk kuis saja. Jadi memang ini untuk pembahasan soal ya, tanpa opsi jawaban. Nah, makanya saya lebih senang pakai ini untuk di kelas karena mereka tidak ada opsi jawabannya. Ya, tidak ada ABCD-nya. Jadi mereka benar-benar berpikir kira-kira jawabannya apa ya. Jadi, seperti itu. Baik, itu untuk fitur flashcard ya. Mudah-mudahan di sini sudah ada yang pernah pakai fitur flashcard di kelas. Oke, kemudian saya mau bahas apa lagi? Oh ya, saya mau review nih tugas yang kemarin Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang mengumpulkan tugas. Yang lain ditunggu tugasnya. Ya, sebentar saya screen share lagi. Ya, ini dia tugasnya. Sudah terlihat ya Bapak Ibu di layar, Bapak Ibu semua, kantong POT Quizzes 2. Nah, di sini ada yang sudah saya beri tanda hijau atau biru muda ya, pokoknya itu deh warnanya. Nah, itu sudah benar. Nah, tapi di sini ada beberapa yang masih belum tepat dalam mengirimkan link Quizzesnya. Oke, contohnya ini ada Bu Teteh Nur Syamsia.
Ya, yang dikirim di sini adalah link yang digunakan untuk mereview saja. Padahal tugasnya adalah berikan link PR. Artinya, kalau kita men-share link PR, apabila siswa mengerjakan itu akan ada reportnya ya di kolom hasil. Ya, di bagian hasil itu akan ada reportnya. Tapi kalau kita share link yang ini yang ada tulisan student share-nya, itu tidak akan bisa dilihat oleh guru apakah siswa tersebut sudah mengerjakan atau belum. Ya, oke. Jadi saya ingatkan lagi, kalau ada kata-kata student share, itu artinya siswa bisa mengerjakan, tapi kita tidak bisa melihat apakah dia sudah mengerjakan atau belum. Seperti itu. Oke, kemudian ada lagi di sini di atas seperti ini. Di atas ini ada yang ini masih student share juga, Bu Eva, Bu Eva, ada Bu Erna masih student share. Bu Eva ada tulisan admin. Nah, sama nih. Kalau admin ini, kalau kita klik ya Bapak Ibu, ini akan keluar soalnya. Nih soalnya. Nah, nanti siswa malah otak-atik soal ibu dan bapak. Ya, padahal yang kita minta adalah siswa mengerjakan. Ya, kalau dibuat seperti ini malah mereka bukannya mau mengerjakan, malah buat soal lagi atau dia memberikan tugas. Nah, kalau seperti ini lebih baik Bapak Ibu yang masih salah tolong diperbaiki, diklik berikan pekerjaan rumah caranya, kemudian diperpanjang. Ini kebetulan akun saya super, jadi ini tanpa batas waktu, bisa menggunakan tanpa batas waktu. Nah, kemudian ini bisa ditugaskan. Kemudian ini akan keluar linknya. Nah, ini salin link. Ya, jadi linknya itu tidak panjang-panjang. Oke. Bu Nur, suara saya masih kecil kah? Saya udah teriak-teriak loh. Tidak, Bu, tidak kok. Udah lumayan. Oke, baiklah. Udah lumayan. Oke ya, jadi seperti itu ya, saya sudah kirim di kolom chat. Itu linknya itu pendek ya, quizizz.com/join-dc 219000309. Nah, angka yang di belakang 21903000309 itu, angka yang di belakang itu adalah kode Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak sempat mengirimkan link, mau langsung masuk di kodenya, bisa diklik kodenya di kolom kode kalau misalnya kita mau join. Ya, jadi seperti itu kodenya. Jadi kodenya itu sudah ada di dalam alamat linknya. Seperti itu. Jadi nanti saya minta tolong untuk Bapak Ibu yang belum mengerjakan silakan langsung dikerjakan. Yang masih keliru, silakan diperbaiki ya. Ya, coba nih, saya mau klik yang student share punya Pak David. Saya klik student share punya Pak David. Keluar apa? Oke, Anda tidak dapat memainkan game solo pada kuis yang bersifat pribadi. Oke, berarti Pak David tadi men-setting soalnya itu private ya. Private. Ya, jadi kalau private harus izin dulu. Jadi harus login dulu. Oke. Yang lain nih yang ada student share juga dari Bu Erna. Oke, nah ini dia. Ya, ini dari Bu Erna. Nah, ini karena Bu Erna ngekliknya di sini dari review, sebentar. Nggak kelihatan ya? Nah, ini dia. Karena Bu Erna kliknya dari review tadi, kemudian akan keluar ini. Jadi student share itu ada di review, ya, yang tadi kartu flash. Nah, Bu Erna tadi pasti kliknya di sebelah sini nih, dibagikan ini. Jadinya link yang dikasih itu panjang sekali, ada kata-kata student share-nya. Saya tulis kolom chat ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini untuk review saja. Sayang sekali kalau misalnya anak-anak sudah mengklik tapi mereka kita tidak tahu apakah anak itu mengerjakan atau tidak, karena sayang. Kenapa? Kan kita tidak bisa lihat progresnya. Kan kita karena penilaian bukan cuma nilai mereka saja kan, tapi juga nilai nilai kognitif, psikomotor, afektif.
nilai afektifnya mereka, nilai kepribadiannya mereka, rajin atau tidak anaknya, jujur atau tidak anaknya, apakah dia pantang menyerah atau tidak. Nah, itu kita bisa lihat dari seberapa banyak mereka mengerjakan latihan-latihan yang kita berikan. Jadi sebetulnya kuisis ini bukan cuma bukan cuma untuk menilai kognitif saja, tapi juga bisa digunakan untuk menilai afektif siswa. Nah, saya melihatnya dari situ. Jadi kadang saya akan memberikan reward kepada anak-anak yang mengerjakannya lebih dari satu kali. Ya, misalnya dia 70 nilainya, terus saya akan selalu bilang, kerjakan sampai mendapatkan nilai maksimal. Nah, jadi mereka terpacu, ya Bu, saya mau dapat nilai maksimal Bu. Nah, dengan itu kan otomatis ketika mereka mengulang, karena sudah terbiasa, jadi tahu gitu, sudah paham gitu. Jadi seperti itu mereka ya insya Allah nanti itu bisa benar-benar bisa membantu mereka untuk belajar. Tapi kalau misalnya mau musim-musim ulangan dan lain-lain ya, dimana kita harus mereview soal-soal gitu kita berikan. Oke. Mungkin itu saja yang saya mau review Bu Nur. Sudah. Ya, baik Bu Ya, Dia. terima Baik, kasih Bu Dia. banyak. Mohon maaf jadi kepanjangan ini. Sekarang giliran Bu Erna ya. Tidak Oke, terima kasih apa-apa. Bapak Ibu. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan diklik di kolom chat ya. Nanti insya Allah saya akan coba jawab. Terima kasih. Silakan Bu Nur. Terima kasih Bu Dia. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan materi di hari kedua ya untuk TOT Kuisis kali ini dengan Ibu narasumber Ibu Erna Puspita. Ya. Apakah Bu Erna sudah bersama kita? Assalamualaikum Bu Nur. Ini dia. Oh, saya tadi baca chatnya Bu Erna. Bu Erna, jadi mau off kamera karena ini ya Bu Erna ya. Karena internetnya mungkin agak ini ya. Oke, jadi Bapak Ibu sudah kenal semua ya dengan Ibu Erna. Bu Erna boleh on kamera sebentar lihat wajah Bu Erna gitu. Beliau mengajar di SMA 2 Tangsel, guru bahasa Inggris. Beliau juga koordinator atau pimpinan dari bimbel. Ya, 2 bimbel ya Bu Erna yang dipegang ya. Ya, oke, baiklah. Bapak Ibu, kita sambut narasumber kita, Ibu Erna Puspita. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, pembelajar yang selalu semangat untuk mengupdate kemampuan dirinya. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, insya Allah hari kedua ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang beberapa fitur dalam kuisis yang bila mana Bapak Ibu sudah pernah mempelajarinya, insya Allah hari ini kita berbagi lebih lagi ya. Oke, izinkan saya mematikan video saya supaya koneksinya stabil ya Bapak Ibu sekalian. Saya akan coba share screen. Bapak Ibu tolong di mute ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan jaringan bersahabat ya Bapak Ibu sekalian. Loading nih saya. Atau Bapak Ibu, Bu Dia, Pak Raufik atau Bu Nur bisa membukakan folder collection yang sudah saya share tadi. Di share di mana Bu? Saya lagi loading. Di chat room. Bu Erna? Dibuka aja mungkin ya Bu. Folder yang di mana? Yang di chat room atau yang di? Bukan. Di WA Bu, WA. Koleksi. Masih lagi pakai HP. Oh, tadi di share di mana Bu Erna? Di WA. Di WA. Di grup WA. Oh
Baik. ya, saya buka ya. Ya, saya sudah buka bentar. Jadi saya yang buka share screen ya, Bapak Ibu ya. Ini ya, Bu. Iya benar, Bu Nur. Alhamdulillah. Benar Bu Nur, iya. Materi hari kedua ya. Bu Erna, maaf. Apakah Bu Erna di situ ada 2 gadget? Di Bu Erna ada 2 gadget menyala sama-sama Zoom. Bu Erna? Ya. Baik. Bu Ena ada kabar kah? Hilang suaranya, Bu. Ya, Bu Ena hilang. Oke. Bu Ena. Ya. Di situ boleh di-share Bu Nur. Iya, sudah. Sudah tampak ya Bapak Ibu share screen dari kita? Sudah Bu Nur. Sudah ya. Oke Bu Nur. Saya mohon izin pindah ke device yang ini ya Bapak Ibu sekalian, atas nama Pak Henry. Oke. Oh iya. Ya, Itu yang boleh, Bu satunya Nur, dimatikan bukakan saja, Bu. folder yang materi Bu Erna, hari maaf. kedua. Bu Erna maaf. Bu Erna di situ ada 2 Zoom terbuka. Tolong dimatikan satu, Bu. Ibu pakai satu aja. Oke, Bu Erna masih ini enggak? Suaranya masih ngaung-ngaung gitu ya, menggema enggak? Kalau masih Ada feedback. ada yang feedback ya, kalau masih ada yang feedback itu tandanya ada 2 Zoom terbuka, berdekatan posisinya. Oke, Bapak Halo, Bu Ibu, Nur. sambil ya. Ya, boleh bukakan yang satu lagi Bu Nur, yang materi hari kedua. Oh, materi hari kedua ya. Ya. Oke, sebentar. Ini bukan, Bu? Collection. Ya, itu benar. Ini? Oh, ini nih, materi hari keduanya dibuka. Iya. Oke. Oh, kita mau main kuis nih. Jadi itu slide materi sekaligus slide quiz yang saya buat, Bu. Jadi boleh diklik mulai pelajaran langsung. Kita akan memainkan secara metode apa ya, instruktur. Oh, ini saya buka Bu, bukanya di akun basic ya. Akun basic ya? Nggak bisa ya, Bu? Harus akun super. Berarti saya harus keluar Boleh buka dulu. di akun Pro. Saya keluar dulu, Bu, ya, dari akun ini. Gimana caranya? Bentar. Kalau di akun basic nggak bisa ya, Bu? Nggak bisa karena kita ada tampilan presentasi interaktif dan juga integrasi Word. Oke, Ibu bisa arahin saya keluar dari akun yang ini dulu. Setelah saya keluar, lalu gimana? Pengaturan, sorry. Bu Dia mungkin bisa, Bu Dia? Ini akun saya masih akun yang kemarin, yang masih basic.
Coba Bu Dia yang share screen ya. Saya coba keluar dulu. Oke, jadi Bapak Ibu, Bu Erna akan memberikan materi sekaligus langsung di permainan kuisis ya, karena kita ada slide-slide pembelajaran di situ. Bu Dia, bisa kan ya? Halo Bu Nur, sudah terlihat belum? Sebentar. Sudah Bu, silakan Bu Erna. Bu Dia, tadi Bu Erna minta untuk main langsung. Ya. Ya, oke. Ini. Silakan Bapak Ibu untuk bergabung di link yang sudah diberikan ya. Itu ada quizzes.com. Terima kasih yang sudah join, yang lain ditunggu. Saya juga macet. Sudah ada 8 orang yang join Bapak Ibu. Silakan yang lain. 9. Oke. Bu Erna masih bisa join suaranya kah? Bisa di-on-kan mikrofonnya Ibu? Baru 11 orang nih. Tunggu sebentar, saya refresh lagi. Sepertinya memang jaringannya kurang begitu bagus, jadinya macet-macet. Macet ternyata bukan cuma di jalanan aja ya, tapi juga di Zoom. Oke, sudah ada 13 orang, 14 yang bergabung. Silakan Bapak Ibu yang lain yang baru hadir di kolom di Zoom meeting. Saya share lagi. Oke. Sudah ada 14 orang. Apakah masih bertambah? Ini ada 65 loh, Pak. Apa kendala ya? Mungkin ada yang kendala. Kalau bisa mungkin Bapak Ibu kalau misalnya menggunakan laptop, Zoom-nya pakai laptop, untuk quizzes-nya pakai HP saja. Ya, jadi biasanya itu kan tidak saling mengganggu ya sinyalnya. Oke, linknya yang ada di kolom chat Bapak Ibu yang baru hadir, sebentar saya share dulu lagi. Saya juga Bu Erna, apakah ada di kolom di dalam Bu? Bu Nur? Ya. Iya, Bu Erna ada. Oke, ini Bu Erna sudah klik mulai nih Bu Erna. Silakan Bu Erna. Oke, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan fokus pada memasukkan gambar dari PC atau internet, kemudian mengupload quiz menggunakan Excel, kemudian menggunakan fitur teleportasi yang ini memang jadi juara ya untuk kita guru yang sangat luar biasa, aplikasi yang sangat. Kemudian yang keempat adalah memahami pengaturan permainan sebelum dimulai. Berikutnya adalah menyelenggarakan game kecepatan instruktur dan tim, kemudian menggunakan fitur koleksi, membuat meme sederhana, menggunakan fitur pembaca otomatis yang itu nanti tampilannya dari gadget siswa tadi. Berikutnya adalah menyelenggarakan kuis secara paralel, dan terakhir adalah mengubah profil. Baik, Bu. Next ya. Oke, kita sebagai guru yang
kadang-kadang merasa jenuh dengan proses kehidupan yang begitu-begitu aja gitu ya, kita memang perlu melakukan yang self talk, kita perlu memotivasi diri kita, memberikan afirmasi positif seperti sekarang ini, I'm ready, I'm ready, I'm ready. Ya Bapak Ibu sekalian, silahkan ketik di kolom chat bahwasannya Bapak Ibu sekalian siap untuk belajar di hari kedua ini. Silakan Bapak Ibu tuliskan di chat ya. I'm ready, I'm ready. Wah, semua Ya. ready Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, insya Allah afirmasi positif ini akan memotivasi diri kita ya. Nah, next slide Bu, boleh? Oke, ini salah satu fitur yang kemarin sudah dibuat, yaitu ya, menulis ya atau draw. Bapak Ibu sekalian boleh perhatikan gambar, kemudian gambar apakah yang Bapak Ibu lihat? Silakan tuliskan satu kata yang menunjukkan gambar tersebut. Jenis makanan apakah ini? Nah, ini bagus sekali, tahapannya digunakan untuk persepsi bagi anak-anak. Di saat anak-anak datang ke sekolah dengan motivasi yang berbeda, maka kita akan mulai untuk mengkondisikan pikiran mereka untuk siap belajar sesuai dengan mata pelajaran kita masing-masing. Saya jadi tahu jawabannya baca chat. Betul ya, Masya Allah. Boleh dituliskan di bawah alat tambah ban supaya Bapak-Ibu sekalian. Ini nggak bisa nulis langsung di situ ya Bu ya? Oh kita curi. Nggak bisa nulis Boleh, langsung jawabannya tulisnya di bawah dalam. aja, cuman karena nggak ada ruangan ya. Oh nggak ada ruangan buat menulisnya. Oke. Iya, karena langsung di gambar itu. Biasanya kan kita checklist lingkaran, sekarang membiarkan anak-anak peserta didik menuliskan ya di space yang tersedia. Ya Allah, Pak Lukman makan sarapannya ban. Ya betul ya Mas. Yang dilihat gambar Bu. Ya, konsentrasinya mantap nih. Oke, next Bu. Oke, boleh. Next Bu, next slide. Di layar saya hitam, tidak kelihatan apa-apa. Nah, ya. Pilih yang benar. Tulisan Ya, kunci. hari siang-siang tuh ya, sangat padat ya traffic. Nah, Bapak Ibu silakan. Benar, Pertanyaannya sudah tidak berinteraksi dengan quizzes. Apakah Bapak Ibu sudah kenal? Nah, Z-nya berapa ya kira-kira Bapak Ibu sekalian? Lap doang. Saya muter doang. Oke, sebentar. Jadi saya nggak kelihatan. Ups. Apa tahu? Bu, gelap Bu, kumahan ya? Gelap. Ya, ini Iya, sinyalnya, black. Bu. Iya, Benar black. Ya, sinyalnya. sinyal. Ya, baiklah. Ini saya tidak bisa main game. Ini juga di saya Kumaha ini ya? apa nggak kelihatan siapa yang sudah jawab. Kita next saja mungkin ya Bu Erna. Ya, boleh langsung. Nah, jadi ini salah satu instructor pace, jadi kecepatan guru. Mengatur ketika anak-anak ingin menjawab. Nggak ada yang boleh duluan gitu ya. Jadi selesai dulu, baru guru next. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Lalu ketika kita mengajar di kelas, ya, kemudian ingin mendiskusikan pertanyaan. Kemudian kita membahasnya bersama. Setelah selesai pembahasan tersebut, baru kita bisa next slide. Oke, sudah berapa nih jumlah soal yang buat? Kalau kita sudah kenal dengan quizzes, kita akan asik ya Bapak Ibu sekalian. Sampai baru nyadar gitu, oh ternyata koleksi saya. Gitu. Ini nggak ada yang bisa ngisi loh Bu.
Tidak ada yang bisa mengisi nih, blank semua kayaknya sepertinya. Mungkin gangguan sinyal ya. Internet saya juga. Oh, Ya, ya, nggak silakan masuk ditulis kolom internet chat ya. saja Bapak Ibu ya. Kolom chat adalah pilihan terakhir. Ketika sudah tidak bisa digunakan lagi, maksudnya tidak ada sinyal ya, ada permasalahan. Ini Bu, ini udah partisipan udah 51. Iya, makanya saya Belum juga mulai. bingung. Sudah mulai ini. Udah 52. Oh, udah mulai. Udah mulai. Udah ada soalnya. Cuman penampakannya Bebas sih. aja. Iya. Masih belum berubah ya tampilannya Iya, sama. nah itu dia. Nah, ini sudah sampai pertanyaan keberapa nih tadi? Sudah pertanyaan kelima, slide kelima. Karena kondisi sinyal. Oke, saya ambil. Slide selanjutnya ya, coba kita slide selanjutnya. Mungkin coba join ulang Bu, bisa kali. Oke, kuisis dapat diprint sebagai lembar kerja peserta didik LKPD. Apakah Bapak Ibu yang ada di rumah ada yang bisa menjawab atau tidak ada bisa sama sekali? Tolong ketik di kolom chat kalau misalnya bisa menjawab, ketik angka 1. Kalau misalnya tidak, saya matikan, kemudian kita ulang lagi dari awal kali ya Bu Erna ya. Karena ini tidak bisa sama sekali Bu Erna. Oke, boleh Bu. Oke. Inilah kalau kita menggunakan teknologi ya, masih ada kekurangannya dan ada kelebihannya. Tidak ada yang bisa jawab soalnya. Oke, ini matikannya. Sesi. Kita ulang lagi. Oke. Saya sharingnya, sepertinya linknya. Ya, ini dia linknya Bapak Ibu, link yang baru. Mudah-mudahan sih berbeda dari yang di atas ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Oke, link baru, yang baru ya. Nah, link baru. Sama aja sih, linknya sama aja Bu. Linknya sama ya, Iya. karena memang dia presentasi. Itu biasanya sama. Ya, ini sudah masuk, sudah ada 8 orang yang masuk. 9. Ada 23. Oke, saya klik mulai ya. Jadi Bapak Ibu yang belum join bisa langsung join saja. Oke, tadi kita lanjutkan ya Bu Erna ya. Sampai slide berapa tuh tadi? Ini sudah sampai lalapan ya. Masih lancar sampai lalapan, setelah itu hilang. Recording in progress. Oke, kita lanjut. Oke, ini ya. Bagaimana tampilan? Nah, alhamdulillah sudah ada. Sip. Oke, pilihan yang benar. Yang mana Bapak Ibu? Wah, ini benar semua ini. Ada kuisis yang double Z di belakang. Kuisis yang Z-nya ada 3 di belakang. Kuisis yang Z-nya cuma ada 1. Yang manakah jawaban yang benar? Jawaban benar adalah kuisis dengan double Z di belakang. Oke, Bu Syifa yang pertama nih. Ya, cepat-cepatan ya Bapak Ibu, yang paling cepat dan yang benar jawabannya. Oke, lanjut yang soal selanjutnya. Coba berapa kuis yang Bapak dan Ibu buat sejak kemarin? Oke. Lebih dari 1 atau lebih dari 10? Itu artinya kalau lebih dari 1 antara 1 sampai 9 ya. Kalau lebih dari 10 berarti di atas 10. Cara jawabnya gimana sih?
Nggak ada 20, ya berarti lebih dari 10, Bu. Pilihnya. Kalau sudah buat 100, berarti tetap lebih dari 10. Oke. Baru 2 orang yang lebih dari 10. Ya, nggak apa-apa, ini baru hari kedua. Ya, nanti setelah ini saya yakin Bapak Ibu semuanya rajin buat kuisnya. Oke, kita slide selanjutnya. Bu Erna, apakah masih ada di ruangan, Bu Nur? Masih ada di Zoom kita? Ya, Bu Erna. Bu Ernanya sedang mencari sinyal sepertinya. Kuisis dapat diprint sebagai lembar kerja peserta didik LKPD. Benar atau salah? Tidak tahu. Ada benar, ada salah, tidak tahu. Oke, kita Benar lihat di dong, sini. benar. Iya. Terima kasih Bu Dia, Bu Nur. Ya, Ya, Bapak Ibu sama-sama, Bu. sekalian. Kuisis yang di print ya bagus sekali PDF, sangat membantu kita dalam masa PJJ ini. Jadi siswa yang tidak boleh bawa HP ke sekolah, kita bisa bantu dengan ngeprint lembar soalnya berupa soal-soal kuisis dalam bentuk LKPD. Nah, ini sangat efektif sekali ya Bapak sekalian untuk sekolah yang punya kendala seperti anak-anak nggak boleh bawa HP segala macam gitu ya. Nah, review berikutnya adalah agar kuis kita tidak bisa diduplikasi atau diedit oleh guru lain seperti kemarin ya yang dibahas oleh Dian Nur, yang harus kita lakukan adalah mengatur kuis menjadi, ya silakan Bapak Ibu pilih, Privat atau publik? ya apakah menjadi privat? Oke, benar ya Bapak Ibu, kita bisa mengatur menjadi privat. Karena kita sebenarnya sharing ke Quizizz tentang soal-soal kita. Jadi soal kita kasih ke Quizizz untuk bisa diadopsi oleh guru lain. Tetapi kalau kita merasa, udah capek-capek buat gitu ya, kemudian di copy sama guru lain, oke, maka kita boleh aturnya menjadi privat. Next slide Bu Lia, boleh? Agar kita dapat mengambil soal dari kuis publik yang dibuat oleh guru lain, kita dapat menggunakan fitur. Ya, bagaimana caranya? Seperti yang dijelaskan Bu Nur kemarin, di bagian paling atas ada kuis publik. Nah, kalau kita ingin mengambilnya, maka kita perlu, ya benar sekali ya, kita perlu mengklik dan menggunakan fitur edit di sana. Setelah itu, maka nama gurunya akan menjadi nama kita. Tapi itu tidak akan mempengaruhi soal sumber ya Bu ya, cuma di kita aja ya. Iya, benar Bu Dia. Karena kita mengcopy, kemudian baru kita merubah. Ini ada soal word wall Bu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah integrasi word wall ke dalam Quizizz. Jadi besok Bapak Rafiq akan menjelaskan dan membongkar semua tools yang bisa digunakan atau diintegrasikan ke Quizizz. Jadi Bapak Ibu kalau ingin menggunakannya dan melihatnya boleh menuliskan nama, kemudian klik mulai atau start. Boleh langsung mulai. Nah, yang namanya gamifikasi, kita harus menggunakan imajinasi anak, kemudian tantangan-tantangan. Ini merupakan salah satu media yang baik ketika anak soal, kemudian kita gunakan berbagai macam metode. Ada yang menggunakan matching pairs, ada yang menggunakan seperti ini ya, salah satunya match up, atau memasangkan ada di awan. Jadi ini seru sekali apabila kita terapkan kepada anak-anak. Ini hanya 4 soal ya Bapak sekalian supaya jangan salah. Ayo. Buena, saya nambah nih. Aduh, mati deh. Gak apa-apa Bu Dia. Ini salah satu usaha kita Ya, memunculkan kepada anak-anak. Jadi pada prinsipnya adalah bukan teacher center tetapi student center. Ketika siswa mengalami trial and error, sesungguhnya dia atau mereka sedang belajar. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. wordwall.com. Oke. Bu Dia, akun wordwall-nya
Itu juga Bu Dia, akun Wedulnya itu super juga, premium. Siapa? Enggak, cuma satu kok. Oke, ini Bu Erna, ada apa ini? Kok ada gambar gerak-gerak animasi? Oh, Bu Ini Erna, ada. itu fokus pada tujuan kali ya? Iya, kita harus fokus pada tujuan nih berarti. Ya, tujuan kita apa? Kenapa kita mendalami krisis ini? Pasti Bapak Ibu semua punya Gimana cara masing-masing. Saya hadir kembali. Siap, Ibu. Maaf ini dari HP tadi laptopnya mati. Iya. Masya Allah, perjuangan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika kita stuck atau udah merasa udahlah males, maka itu benar-benar melemahkan kita. Nah, dengan kendala seperti ini ya di siang hari banyak yang pakai jaringan, kemudian seperti ini Bapak Ibu ya, mohon maaf sekali lagi atas kendala teknisnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, target kita adalah 10 topik memasukkan gambar dari PC atau internet dan sampai akhirnya mengubah profil quiz. Boleh next slide Bapak Ibu sekalian, Bu Dia. Ya, sudah Bu. Oke, ini ya Bapak Ibu sekalian materi kita. Nah, kita berusaha supaya kita bisa mencapai indikator-indikator ini. Jikalau ada masalah teknis ya mohon dimaklumi ya sekalian, kita bisa langsung ke diskusi aja. Oke, boleh next slide Bu Dia. Nah, ini adalah fitur mengaktifkan pembaca otomatis ketika anak-anak diberikan soal seperti bahasa ya, pronouns atau ya untuk pelafalan bahasa, atau juga anak TK yang belum bisa membaca, maka bisa menyalakan pembaca otomatis. Sistem akan membaca soal-soal yang sudah kita tampilkan sehingga itu membantu siswa yang belum bisa calis untuk membacanya. Next slide ya Bu. Next slide dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan praktek ya. Let's do it. Apa-apa yang sudah tadi kita review, kita akan memasuki materi berikutnya. Boleh tanya Bu? Ya, Pak Sulaiman silakan. Ya, silakan Bapak. Dengan Bapak siapa? Pak Sulaiman tadi mau tanya. Pak Sulaiman. Oh iya. Silakan Pak Leman. Ini Bu, kan saya juga buat kuis udah ya sama udah lama itu juga ya, udah hampir tahun nih, gitu ya. Ini ada keluhannya masih gini Bu nih, ntar saya kirim ya di chat, di chat saya kirim. Ya, Pak Sulaiman. Sudahkah? Sebentar, Bu Dia. Pak Leman mengirimkan ke everyone atau ke siapa Pak Leman? Enggak, keluhannya gini. Dan pas saya baca, ini barusan ya Bu ya. Pak, masih kayak waktu di sekolah. Jadi solusinya gimana nih Pak? Saya bingung ngasih solusinya Pak Le gitu. Katanya nggak bisa gitu. Jadi ini pun sudah pernah saya sampaikan ke Pak Ropi gitu ya kan. Kenapa ada kendala apa gitu? Orang tua buka Quizzes gitu nggak bisa gitu Bu. Gitu. Kendalanya apa di HP-nya, apa di apanya gitu. Kalau di HP-nya di mana kayak gitu. Kadang kan ada beberapa yang bisa gitu. Misalkan 9 anak bisa, 2 orang kayak gitu. Kendalanya kenapa tuh Bu? Apa akun yang saya buat bermasalah? Apanya gitu? Kendalanya itu mulu Bu jawabannya. Mereka bilang nggak bisa gitu. Kita melayanin nggak bisa. Kasihan juga kan orang tua. Dia pengen tapi nggak bisa gitu. Saya juga nggak bisa ngasih solusinya. Ada apa itu HP gitu. Itu Bu, makasih. Bagaimana Bu Dia? Kan mau dijawab langsung? Ya, Pak Silakan Bu Sulaiman. Dia. Jadi waktu itu saya juga pernah ada orang tua yang bilang katanya nggak bisa buka gitu ya. Kemudian saya minta orangnya datang ke sekolah, HP-nya dibawa, gitu. Kemudian kita langsung uji coba. Akhirnya ya alhamdulillah bisa. Jadi memang kadang satu kendala sinyal Pak. Jadi
kita punya kuota, orang tua punya kuota, tapi sayangnya mungkin sinyalnya di tempatnya beliau itu kurang bagus. Tapi memang kalau WA itu pasti bisa. Kalau misalnya ditanya, enggak kok orang WA aja bisa, WA memang bisa karena dia sangat kecil bandwidth-nya. Tapi kalau misalnya Kedengeran, Bu. nggak kedengeran? Oke. Bu Nur, suara saya tidak terdengar kah? Ya, Nggak Nggak kedengeran? kedengeran, Bu. ya. Jauh beda Ada. suaranya, Bu, sama Bu Nur Hasanah. Oh ya, oke. Putus-putus Bu Dia. Oh, putus-putus. Iya. Sinyal kita Bu Dia Dulu Bu Nur Hasanah 12. Mungkin Bu Dia, videonya dimatiin dulu kan. ada masukan dari Ibu Rahma di chat ya, ada tambahan nih. Bu Rahma ini sudah sering menggunakan Quizizz dan sudah beberapa kali juga ikut pelatihan. Menurut Bu Rahma biasanya yang Google-nya belum diaktifkan, belum pakai email. Tapi kalau orang sudah punya HP itu bukannya dia harus pakai Google juga ya, Bu Rahma? Jadi kan pertanyaannya adalah kenapa anak itu tidak bisa buka Quizizz-nya sementara anak lain bisa gitu. Jadi apakah ada kemungkinan menurut Bu Rahma ini katanya Google-nya belum diaktifkan emailnya gitu. Jadi kalau setahu saya, kalau saya pernah nih dapat kiriman email misalnya ya, atau spreadsheet, saya nggak bisa buka selama Google Drive saya itu penuh, itu bisa jadi. Jadi kan nggak aktif tuh ya. Nah ini gimana? Bu Dia punya pengalaman seperti ini? Iya, saya juga pernah punya pengalaman seperti itu. Tapi waktu itu memang benar karena Google Chrome-nya belum belum ada alamat emailnya. Ya, jadi kalau Google Chrome itu kan biasanya ada settingan tuh Pak. Ada settingannya dia sudah masuk ke Gmail-nya, alamat Gmail-nya apa yang dipakai gitu. Jadi nanti dia akan tersimpan. Jadi settingan seperti itu wajib gitu. Untuk sebetulnya jadi kalau gadget itu HP yang benar nih kata Butri, yang HP yang RAM-nya cuma 2 GB pun itu masih bisa sebetulnya. Cuma memang satu sinyal yang pasti, terus yang kedua Chrome-nya, Google Chrome-nya. Biasanya, nah kemarin juga ada yang nggak bisa karena Google Chrome-nya belum diupdate. Jadi kan biasanya ada updatean tuh Google Chrome-nya, nah itu juga belum diupdate. Jadi biasanya kalau ada masalah seperti itu, saya minta orang tuanya datang ke sekolah bawa HP-nya. Sini Pak, Bu, saya lihat HP-nya. Itu nanti biasanya setelah itu langsung selesai masalahnya. Jadi tidak ada lagi alasan misalnya tidak mengerjakan karena saya akan standby di sekolah menunggu orang tua yang mau tanya, ayo Bapak Ibu yang gadgetnya belum disetting, silahkan datang ke sekolah. Waktu itu saya pakai Google Classroom pertama kali, datang orang tua ke sekolah karena belum bisa setting. Nah setelah itu sudah bisa semua dan sudah tidak ada masalah lagi. Seperti itu Pak Leman. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Benar Bu. Ya. Masalah giga nggak ngaruh tuh Bu. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Ngaruh. RAM 2 Kalau giga. Quizizz ini berapa giga kira-kira? Kenapa? Kalau Quizizz berapa giga? Jadi gini Pak, maksudnya RAM berapa giga itu bukan kuota, tapi RAM itu adalah kemampuan HP-nya buat mengoperasikan sesuatu. Maksudnya, ya. Jadi iya leluasa maksudnya. Walaupun 2 giga kalau misalkan disk aja kan bisa berarti. Iya, harusnya bisa. Nah, Ya. kemudian cek lagi Pak, HP-nya itu tadi ada yang chat juga, apakah kebanyakan instalan game. Nah, itu dia. Hati-hati, instalan game itu dia berat loh Pak. Makin banyak game di HP-nya, install game itu berat, aplikasi itu berat. Anak saya pernah nggak bisa masuk Zoom berkali-kali, kelempar terus. Ternyata pas saya cek isinya game semua, saya suruh hapus semua. Terus itu baru lancar. Jadi seperti itu. Berpengaruh sangat. Oke Bu, makasih Bu. Sip, sama-sama Pak. Oke, baik kita lanjutkan ya, karena indikator yang akan diberikan Bu Erna banyak sekali. Silakan Bu Erna dilanjutkan. Ya, terima kasih Bu Dia. Sekarang kita akan masuk ke materi. Apakah sharing screen saya kelihatan Bapak Ibu sekalian? Belum. Ya, sudah. Oke, sekarang sudah. Sudah. Ya. Nah, ini adalah akun dasar saya, akun basic. Di sini kita akan mencoba untuk membuat koleksi ya Bapak Ibu sekalian.
Bapak Ibu yang sedang membuka laptop, ayo kita praktik bagaimana caranya membuat koleksi. Di sebelah kiri ini ada tulisan more atau lebih. Boleh kita klik saja folder koleksi itu. Ya. Kemudian kita akan bisa menambahkan beberapa soal. Misalnya Bapak Ibu guru di sekolah punya KKG atau MGMP, maka Bapak Ibu bisa membuat koleksi untuk setiap KD yang akan dipelajari atau yang akan diajarkan kepada anak-anak. Misalnya KD 1 gitu ya, folder KD 1, folder KD 2. Nantinya Bapak Ibu sekalian bisa berkolaborasi tuh. Misalnya Pak, saya sudah buat soal ini atau sudah buat slide presentasi gitu. Ayo ditambahin atau ada yang perlu dikoreksi. Begini ada air panasnya jauh banget. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian, silahkan klik buat koleksi. Ini adalah contoh koleksi saya, KD Recount, KD Report, pelajaran tentang grammar, tentang makanan, passive voice, seperti itu Bapak Ibu. Silahkan klik. Nah, kemudian Bapak Ibu boleh membuat judul dari folder koleksi tersebut ya. Oke, kemudian kita klik buat koleksi. Nah, nanti kita akan melihat tampilannya jadi seperti ini. TOT ya. Nah, yang ini. Anda belum menambahkan kuis ke koleksi ini. Karena kita belum membuat kuis ya Bapak Ibu atau memasukkan kuis dari guru lain. Kita bisa mencari di kolom pencarian kuis apa yang kita ingin cari, misalnya tentang warna. Sesuai dengan pelajaran Bapak Ibu ya. Oke. Di sini sudah ada satu soal tentang warna. Oh, ini di kuis saya ya, sebentar. Harinya di sini Bapak Ibu sekalian, di bawah tulisan buat ada tulisan cari kuis publik. Kita bisa menemukan macam-macam jenis kuis yang telah dibuat oleh guru lain, yang pastinya mereka sudah atur secara publik ya. Kalau yang private kita nggak bisa ambil. Karena ada tulisan gembok ya. Atau yang membuatnya pakai akun super, kita tidak bisa juga ambil karena kita harus upgrade. Ya, kita klik di sini warna. Nah, berikut ini adalah soal-soal yang ada di perpustakaan Kezis, hasil sumbangsih dari para guru yang ingin berbagi. Kita tinggal klik simpan nantinya sambil menunggu. Apakah Bapak Ibu sama tampilannya seperti saya? Tampilannya ada soal warna-warni, warna-warna. Ya Bu, kuis ya? Ya. Bapak Ibu yang sedang praktik boleh mengikuti ya. Misalnya kita mau simpan ini, warna-warna, ada 18 pertanyaan dari level kindergarten sampai university. Nah ini populer nih, dimainkan oleh 1263 player. Ini kira-kira bagus nih untuk kelas saya, maka saya akan klik tombol simpan, kita arahkan untuk menjadi koleksi kita. Kemana Bapak Ibu ingin tempatkan? Nah, ini adalah yang tadi saya buat ya. Maka soal warna-warni telah masuk ke dalam, warna-warna telah masuk ke dalam koleksi saya. Kira-kira saya ingin menambahkan lagi nih, biar menjadi bank soal saya gitu. Maka, oh ini 15 pertanyaan.
dimainkan oleh 5.975, disukai oleh 1 orang. Nah, saya simpan nih Pak Ibu. Ini akan menjadi bank soal kita. Saya sudah punya 2 soal dari guru yang telah sharing ke Quizzes. Oke, sudah 2 ya, kita lihat lagi nih, sudah tersimpan 2, apakah benar? Kita masuk ke more atau lebih. Kita lihat koleksinya. Bapak Ibu, kalau misalnya punya waktu, seperti itu aja, simpan, simpan, simpan di koleksi Bapak Ibu sekalian. Nanti ketika ada waktu luang, boleh di copy dan edit. Jikalau ada penyesuaian ya, misalnya, oh ini ketinggiannya soalnya terlalu hot misalnya, ada, atau ini terlalu lot misalnya, boleh dibuang. Ini tadi isi dari koleksi saya ya, kita lihat di sini ada 2. POT. Nah, sambil menunggu ya, seperti ini Bapak Ibu ya, masih tulisan Ayu Kasupra dan ST Patsindo karena kita belum mengeditnya. Bagaimana cara mengeditnya dan menjadikan itu nama kita yang muncul sehingga siswa kita bangga, oh guru aku nih buat ini gitu. Oh ini kan soal Bapak ini gitu. Jadi kita bisa copy dan edit seperti biasa. Jadi syarat untuk mengambil soal orang lain itu adalah copy dan edit dan tidak mempengaruhi soal aslinya. Nah, ini dia di 18 pertanyaan tadi. Kita sudah simpan. Kalau sudah simpan ke koleksi, warnanya berubah ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita salin dan edit. Semoga nggak super ya. Oke. Kemudian kita akan masukkan beberapa soal. Karena tadi cuma 18 ya Bapak Ibu, kita bisa masukkan soal atau tambahkan soal. Caranya seperti yang kemarin sudah kita pelajari di hari pertama. Boleh soal audio, video, boleh soal pilihan berganda, esai, isian singkat, menggambar, dan sebagainya. Setelah ini nanti akan ada tampilan apakah kita ingin menambah atau mengurang, seperti itu. Bapak Ibu yang sangat banyak aktivitasnya, Quizzes juga memberikan kemudahan. Jadi kita tidak perlu membuat soal lagi, kita bisa teleportasi ya. Namanya fitur teleportasi, kita bisa teleport dari soal-soal yang ada, kemudian kita tambahkan ke soal kita. Mohon maaf ini lama. Bu Erna, Ya, Bu Nur. bisa Ya. saya bantu share screen-nya? Kelihatannya mulai ini lagi internet Bu Erna. Ah, Iya, Bu. ini udah mulai lagi. Kelihatan Bu Nur? Oh Udah, ya, udah. alhamdulillah. Ya. Ini kan ada 18 pertanyaan. Kemudian lihat di sini ya Bapak Ibu sekalian, ada teleportasi dari perpustakaan Quizzes. Tadi kan kita soalnya tentang warna. Kita cari ya warna untuk menambahkan 2 soal baru supaya genap menjadi 20. Oke. Di sini ada beberapa fitur filter atau saring. Kita pengen ngajarin kelas berapa? Karena tadi soalnya dari kindergarten ya, dari TK sampai university. Nah, kita default aja ngikutin ini, ngikutin yang ada di Quizzes kalau nggak ingin merubah-rubah. Saya pengen klik yang ini. Nah, saya ngintip nih soal yang di sini sebelah kanannya bisa kita intip ya, Bapak Ibu, soal yang layak atau ingin kita ambil. Nah, sepertinya ini bagus, maka klik tanda tambah yang ada di kanan, tambah. Jadi lihat ke kiri, soal kita sudah 19, kemudian tambah 1 lagi, supaya menjadi 20.
Yang mana ya? Kira-kira. Nah, seandainya saya tambahkan ini, oke. Nah, dengan fitur teleportasi ini, soal saya sama sekali tidak dari saya gitu ya, Bapak Ibu sekalian, dari ngambil dari perpustakaan Quizzes yang dibuat oleh guru lain. Kemudian saya melakukan review, kira-kira soalnya sudah cocok apa belum untuk level atau karakter peserta didik saya. Jika sudah, maka kita bisa klik simpan di pojok kanan atas. Oke, ada tulisan simpan. Nah, soal ini sudah menjadi milik kita karena kita yang copy dan edit ya. Nah, sudah menjadi milik saya, anak sekitar 3 menit yang lalu. Kemudian, jikalau kita ingin mengganti warna atau foto profil yang ada di soal ini, kita boleh ke edit lagi. Tapi kalau kita menganggap, udah bagus nih, cocok mewakili judul saya, gitu. Mewakili judul soal saya, maka tidak perlu diubah ya Bapak Ibu sekalian. Tapi di sini saya coba akan tunjukkan bagaimana merubah fotonya atau gambar yang ada di quiz-nya. Masih loading. Oke, nanti ada pengaturan kelas, pengaturan bahasa, seperti itu di sini, sebelah kanan. Oke. Bentar Bu, belum nampak. Iya. Untuk pelatihan online begini ya Bu Nur ya, kendalanya internet connection. Iya. Semoga nanti ada kesempatan kita ya untuk bertatap muka langsung, berinteraksi dengan Bapak Ibu, kemudian mengatasi kendala bersama. Seperti itu. Ini Bapak Ibu tampilannya gimana di sana? Masih loading. Oh, Sama masih Bu loading. Nur, sama Masih loading, masih loading. sedang dalam proses. Kalau saya hawanya sekolah kayak udah mau tutup. Oke. Bersabar. Masih putih. Sabar ya kita semuanya. Nah, tadi kita sudah mendiskusikan ya Bapak Ibu bagaimana membuat fitur koleksi, kemudian mengumpulkan soal dari perpustakaan Quizzes dan memasukkannya ke dalam folder koleksi kita. Kemudian kita sudah melakukan ya proses teleportasi seperti tadi menambahkan soal. Oh. Nah, fitur teleportasi ini memang sangat membantu. Lagi, mungkin Bu Erna, maaf, di refresh ya, lagi. Di refresh. Diklik yang bagian alamatnya, terus diklik enter lagi. Tadi ini nggak jalan. Tadi dia bilang wait. Nah, atau apa? Ya, ini lagi motor. Di refresh. Sebentar saya refresh dulu. Sepertinya belum berhasil merefreshnya, masih muter juga Bapak Ibu sekalian. Saya bantu Bu Erna, saya bantu share screen dari saya. Boleh Bu Nur? Boleh ya. Oke, ditutup dulu. Ini masih di koleksi ya? Ini cara mengganti profil Oke. quiz.
Oke. Share screen-nya Bu Erna ditutup dulu. Mana ini? Kok Ya, nggak ada? sebentar ya Bapak Ibu. Sudah ditutup Bu Erna share screen-nya, layar dari Bu Erna. Zoom saya malah keluar Bu. Ini yang dari HP yang masih standby. Belum sempat di. Share screen-nya bisa ditutup. Bu Erna langsung share screen aja, nanti Bu Erna langsung Bu Nur langsung share screen, nanti punya Bu Erna otomatis. Oh gitu ya. Ya. Oke. Sebentar. Oke. Saya ke quiz ya. Yang koleksi ya Bu Erna? Di koleksi ambil Ya. satu kuis. Ambil satu kuis koleksi. Koleksi saya masih sama nih. English aja ya. Boleh. Kemudian kita edit. Kemudian boleh klik edit Bu. Klik soalnya. Nah, klik soalnya lalu. Buka dulu ya. Bentar. Ini. Klik edit ya. Kemudian. Nah, ya sudah kelihatan ke edit. Kemudian ada setting Bu, pojok kanan atas. Kanan atas atau setting. dari situ juga boleh. Nah, gambar yang orang itu ingin kita ubah Bu Nur. Oh, terus kita klik apa? Ini. Klik ketik di atas Bu Nur, search image using Google Shape Search. Nah itu. Oke, ya, apa? boleh kita ganti. Apa ini topiknya ya Bu Nur? Ini direction ini. Topik kuis tadi apa Bu? Soalnya Bu. Tentang ini, tentang direction. Go turn right, turn left, gitu, belok kanan, belok kiri. Boleh diklik, boleh ditulis direction Bu biar koleksi gambar yang lain muncul. Sebentar ya, saya ulang screen-nya. Kok saya tidak bisa ketik-ketik. Kenapa ya Bu? Ini juga sama nih. Nah, itu boleh ambil yang mana? Harusnya pakai mouse ya. Saya nggak biasa pakai mouse. Kemudian habis ini nanti kita ketik. Ibu ketik dulu direction di situ. Nanti baru search. Iya, bentar. Pilih dulu Bu Nur gambarnya, pilih dulu. Gambar deh. Ya, pilih dulu Bu Nur gambarnya, salah satu aja. Oh, gambarnya pilih dulu aja ya. Iya. Oke. Jadi close. Ini saya harus pakai mouse. Simpan. Di close aja Bu. Ya. Ini simpan? Nggak usah ya, ini kan Pinterest. Ya, dimasukin ke quizisnya ya. Itu sepertinya ke atas bisa deh harusnya. Ke atas ada tulisan mungkin close. Nah, di close dulu Bu. Ya, oke, baru. Baru di search mungkin, ya. Iya Bu Nur, boleh diketik direction baru di search. Ya, baru di search. Oke, ya. Tulis apa? JPG, direction Bu. Oke, direction sesuai dengan soal. Pakai JPG nggak Bu? Nggak usah. Pakai apa? JPEG. Nggak usah. Direction aja. Nanti kita diarahkan ke JPEG. Ini aja nih. Nah, itu aja tanda panah, boleh. Ini ya. Oke. Nah, itu Bapak Ibu ya, sudah hebat sekali bisa langsung memberikan arahan kepada kita semuanya untuk mengganti profil kuis. Jadi itu school trainer semua, Bu. Ya, Masya Allah, hebat. Nah terus baru lagi? Kelasnya tidak perlu diubah, langsung saja ke save. Ke save, ini private ininya nggak usah? Private atau public? Boleh dipublikin Bu, kalau Ibu ingin berbagi dengan bersama Bu. Saya ini public ya. Saya ingin berbagi nih sama Pak Lukman. Siap.
Nah, Kasih Sudah? bener. save di pojok kanan atas. Save di kanan ini ya. Ini berbahasa Inggris ya Bapak Ibu. Kalau yang ini nggak apa-apa nanti diganti Indonesia. Sudah? Mau diganti Indonesia? Ya Bu Nur, saya guru agama Bu Nur, nggak ngerti. Di settingan ya Bu Dia, Bu Erna. Settingan ganti bahasa. Oh nih, ganti apa? Bahasa Indonesia ya? Nah, bahasa Indonesia boleh. Nggak ada ya, ada nih. Tuh. Dah. Itu ada bahasa Indonesia. Oke, sekarang kita kembali lagi ke koleksi. Dah, Oke. apa lagi Bu? Nah, sekarang saya mau share ya Bu, mau share tentang bagaimana membuat meme. Oke. Saya tutup share screen-nya. Bagaimana membuat meme? Ya, Meme-nya beda ya. Nah, ada di barisan kuisku hasil lebih atau more ada tulisan meme. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa menampilkan meme saat soal-soal tersebut dimainkan oleh anak. Nah, kalau Bapak Ibu lebih kreatif lagi, boleh mengkoleksi foto anak-anak, lalu diedit, ya, di-snip, kemudian dijadikan gambar yang keluar saat anak-anak bisa menjawab dengan benar atau salah. Pojok kiri ada tulisan meme. Bapak Ibu sekalian jangan khawatir kalau kita merasa nggak sempat buat meme gitu ya, sudah ada default, sudah ada bawaan imagesnya, meme yang ada di situ. Dan juga Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan teman-teman. Seandainya teman-teman Bapak Ibu ada yang memiliki koleksi meme, lalu mereka berbagi link kepada kita bisa menduplikasi kemudian menjadikan meme itu milik kita. Jadi sekarang memang zamannya bukan kompetisi tetapi kolaborasi. Karena kita bisa saling melengkapi kekurangan kita ya Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana cara membuat meme? Pastinya kita menyiapkan dulu ya Bapak Ibu sekalian gambar yang sudah kita simpan di file kita atau di folder kita masing-masing. Lalu kita tambahkan gambar sebagai gambar benar dan juga menambahkan gambar sebagai gambar salah. Ketika anak bisa menjawab, maka akan ada motivasi dalam bentuk meme ya. Ya, kamu bisa gitu. Oh, hebat seperti itu. Nah, ini adalah contoh meme yang saya sudah saya punya dan ini hasil kolaborasi atau berbagi dengan sesama ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau murid kita level SD, TK, maka ya gambar animasi seperti ini yang cocok ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau anak SMA mungkin lebih lagi ya, lebih tinggi, misalnya pelajaran bahasa Inggris, maka bisa menggunakan kosakata atau phrase berbahasa Inggris. Nah, Bapak Ibu silakan buat meme baru dengan mengklik tanda tambah. Nah, jangan lupa beri nama setelan meme kamu. Bebas saja ya Bapak Ibu. Mau saya sini buat TU2. Bahasa juga bisa diatur. Di sini saya pakai bahasa Inggris, kemudian klik selesai. Nanti kita akan diarahkan ke meme yang benar. Maka kita boleh klik tombol buat, lalu mengunggah gambar. Mengunggah gambar diarahkan ke folder atau gambar yang sudah kita simpan. Nah, misalnya saya buat ini. Dari mana itu gambar Ibu Ana? Nah, itu saya download ya Bapak Ibu sekalian. Setelah dia masuk, nanti kita klik simpan di kanan bawah. Loading. Coba lagi.
Bapak Ibu boleh sambil praktik ya menambahkan meme, gambar-gambar seru atau lucu yang bisa memotivasi anak-anak ketika mengerjakan soal kita. Harusnya ada tambah di bawah sini. Jadi dia nggak keluar. Karena kita memainkan quizzes ini secara online, memang kita Lalu yang kemarin pada bodoh kayak gitu kan Ayona. Oh, pamajikan itu. Bapak Ibu tolong di-mute. Masih belum kelihatan tombol simpannya, mungkin karena jaringan saya ya. Coba Bapak Ibu sekalian dipraktikkan. Nanti hasilnya boleh 3 soal, boleh 3 meme benar, boleh 3 meme salah. Dan Bapak Ibu bisa berbagi kepada teman-teman untuk saling memiliki meme yang sudah dikaryakan ya, sudah dibuat tadi. Ini belum muncul ya tombol simpan di saya. Bapak Ibu ada yang berhasil? Mohon maaf ini tidak ada tombol simpannya karena jaringan saya sangat lemah ya. Bandwidth-nya low. Oke, dan saya akan tunjukkan saja meme yang sudah saya punya. Dan saya akan berbagi link kepada Bapak Ibu untuk menduplikasi meme yang sudah saya punya ini di koleksi. Boleh sambil diskusi Bu Nur, jikalau ada pertanyaan di kolom chat. Masih loading nih Bu gambarnya. Iya, memang jaringannya ini sekali ya. Iya, saya. Jadi ini ada apa namanya? Nah, bagaimana cara berbagi meme kepada teman-teman? Saya klik folder meme-nya, nanti ada kolom atau tulisan share link. Nah, ada bagikan di situ. Koleksi meme yang benar ada 39, yang salah ada 36. Klik bagikan. Nah, kita ambil duplikat link. Oke, sudah dapat duplikat linknya dan saya bagikan di kolom chat. Bapak Ibu silakan klik itu, kemudian duplikat. Klik duplikat atau gandakan. Setelah itu klik selesai. Maka otomatis Bapak Ibu sudah punya meme ini ya. Sudah punya meme, bahasa meme. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, fitur selain teleportasi, kita juga bisa menggunakan fitur impor soal. Ya, jikalau kita sudah punya bank soal nih di Word, saya sudah punya soal nih 100 gitu. Gimana caranya saya menggunakan soal itu tuh? Karena saya sudah yakin, saya sudah atur itu satu soal itu 1 KD. Gitu ya, atau saya sudah atur itu dari C1 sampai C4 soalnya. Jadi saya nggak percaya gitu aja pakai soal orang gitu. Maka Bapak Ibu bisa menggunakan fitur
impor. Pastinya Bapak Ibu sudah punya soalnya ya. Nah, bagaimana caranya? Kita buat soal, lalu kita pilih ya mata pelajaran terkait, kemudian selanjutnya kita akan diarahkan ke download ya, download Excel. Ini kan membuat soal ya. Data. Nih, buat soal di Excel. Di sini ya Bapak Ibu sekalian, fitur impor bisa ditemukan di bawah rincian khusus, di bawah kan, kemudian ada buat soal di Excel. Nah, kita harus unduh dulu ya Bapak Ibu sekalian, unduh formatnya. Jadi soal-soal dari Word kita tadi, kita akan paste atau copy paste ya ke template yang sudah disediakan. Nah, untuk Bapak Ibu yang sangat teliti, boleh menggunakan fitur impor soal ini. Jadi kita punya soal lalu di copy pastekan ke sheet itu. Nah, bagi Bapak Ibu yang berpikir praktis, mungkin ini kayak 2 kali kerja ya, karena udah dari Word, kemudian kita buka lagi gitu, kita pindahkan lagi ke Excel gitu. Maka untuk karakter Bapak Ibu yang seperti itu, kita bisa menggunakan teleportasi saja dengan menyeleksi atau menyaring soal-soal yang akan kita gunakan. Banyak sekali Bapak Ibu guru yang mengalami kendala dalam impor soal ini karena memang nggak boleh salah gitu. Kalau salah nanti dia tidak terbaca sama sistem di Quizzes. Ketika kita impor, lah kenapa ini nggak bisa gitu. Karena nggak boleh salah sedikit pun. Kita lihat di sini. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Dia memberikan contoh nih, misalnya pertanyaan multiple choice atau pilihan berganda. Oke. Kemudian kalau kita ingin ganti nih, soalnya ganti deh, nggak usah PG, nggak usah pilihan ganda, ganti dengan soal checkbox atau isian atau esai atau juga polling. Bisa diganti dengan mengikuti tanda panah yang sini ya, drop down. Kemudian kalau tampilan hijau seperti ini semuanya, berarti dia sudah benar. Kalau ada yang warna merah, berarti itu peringatan ini kurang pas nih, gitu. Salah masukin, gitu. Jadi ini adalah template-nya. Bapak Ibu silakan mengikuti. Kalau ingin multiple choice semuanya, gitu, boleh kita ganti di sini. Pengen fill in the blanks, boleh. Gitu ya, terserah Bapak Ibu sekalian jenis soalnya seperti apa yang disajikan ke anak-anak. Setelah itu, nah kita bisa masukkan soal yang sudah kita siapkan tadi di Excel. Saya sudah siapkan ya di sini. Semoga berhasil terbaca oleh sistem. Oke, nah ini nggak ada warna merah ya berupa peringatan, maka dia bisa membaca soal kita. Langsung klik simpan. Kemudian nanti dia akan masuk ke soal saya secara otomatis. Maka, nah seperti ini Bapak Ibu sekalian, udah masuk ya. Kunci-kuncinya juga udah masuk, seperti itu. Ada berapa pertanyaan? Ada 5 pertanyaan, sesuai dengan yang kita input di Excel tadi. Setelah selesai, kalau kita nggak ada
mau nambah apa, misalnya mau nambah gambar gitu ya. Kita klik edit saja. Nanti kita bisa menambah gambar seperti yang tadi dilakukan oleh Bu Nur, nambah gambar. Nah, di sini ada gambarnya. Oke. Klik tanda tambah untuk menambahkan gambar. Gambar apa yang kita miliki. Seandainya saya kasih gambar ini aja. Ya, kemudian save atau simpan. Maka soal gambar sudah masuk. Jadi saya kasih stimulus berupa gambar, kemudian anak menebak ya dan menjawabnya. Selesai. Oke. Sudah. Kemudian klik tombol simpan. Nah, maka memasukkan gambar dari file kita sudah, kemudian atau dari internet juga sudah ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian menyelenggarakan kuis secara tim. Secara tim itu kan dilakukan secara online ya Bapak Ibu. Jadi dengan kondisi seperti ini mudah-mudahan bisa ya. Oh, ini simpan dulu. Kemudian simpan pojok kanan atas. Masih menunggu. Nah, ini ya kalau kita ingin memasukkan gambar. Saya masukkan ini aja. Atur waktu, atur kelas. Misalnya dari kindergarten sampai professional development bisa melakukan tes ini, maka kita boleh mengaturnya. Kalau Bapak Ibu ngajar kelas 5, klik saja 5 sampai kelas 5. Gitu. Kemudian saya simpan. Sudah. Selain bermain secara klasik seperti yang dimainkan Bu Diah kemarin, kita juga bisa memainkan soal secara tim. Lebih seru lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi anak-anak akan berkelompok, kelompoknya ditentukan oleh kita. Seandainya ada 40 siswa, maka kita bisa mengatur menjadi 10 kelompok dan member atau anggotanya 4 siswa seperti itu. Tetapi nama grupnya atau nama kelompoknya disediakan oleh Quizizz ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita nggak bisa atur nama kelompok sesuai dengan keinginan kita gitu. Sudah ada defaultnya dari sana. Oke. Proses. Iya. Nanti saya akan bagikan link untuk bermain secara tim. Masih menunggu ya. Oh. Bu Nur. Ya, yang mana Bu gamenya? Biar gamenya yang mana biar saya edit. Game tadi yang bertim ya Bu Nur ya. Bertim. Belum kelihatan. Di-share di grup WA enggak? Belum. Belum ya. Oke. Nah, ini biar saya copy and edit. Udah ada di fitur koleksi Bu Nur. Oh, oke. Berarti saya buka share screen saya ya. Bisa?
Koleksi soal bertim. Oke, koleksi. Ini saya sambil loading juga ya. Gini ya Bu, oh buat koleksi baru, bukan buat kan? Nyari koleksi Ibu kan? Iya, nyari punya saya tadi, bukan buat. Namanya apa? Apa? Nama gamenya Kuis apa? bertim. Kuis Bertim. bertim, begini betul? Tim aja, tim. Nanti dia keluar kayaknya. Kuis tim. Belum ada? Belum ada. Di koleksi, Bu. Di more, ke bawah ada koleksi ya. Oh, di koleksi ya, terus? Nah, cari TOT2. TOT2. Ya. Nah, yang ini? Bukan, itu kan punya Bu Nur, punya saya yang tadi. Apa? Apa tadi? Tim. Soalnya, iya. Tadi Ibu kayaknya sebelum duplikat saya deh. Belum duplikat, jadi belum keambil. Kan saya mesti nyari dulu, nyari punya Ibu. Saya nyari punya Ibu di mana? Kuisku. Cari kan? Saya cari punya Ibu dulu. Ada di WA kita. Oh, di WA situ aja. udah saya. Oh, di WA aja. Oke, di WA. Sebentar. Ini ya, yang ini. Ya, itu. Ini ya, saya buka. Terus? Nah, itu bertim yang atas. Yang atas, yang kuning. Lucu bertim. Lucu bertim. Ya, oke. Saya buka. Ya, terus kita salin lakukan dan edit. Mulai edit. tulis langsung. Oh, mulai aja. Oke, klasik ya. Nah, secara klasik. Terus? Lalu tim. Tim ya. Ya. Bapak Ibu kita main tim ya, nggak boleh milih ya. Terus? Ini saya ambil linknya. Saya bagikan di chat ya. Silakan Bapak Ibu join. Ya. Boleh nih yang pertama Ibu Siva dapat door prize ya. Yeay, hari ini belum kasih door prize ya. Ibu Siva Apa dari namanya? kemarin Ada saya tulis. udah Bu muncul Siva ya. duluan sih. Ya, Bu Siva, Internetnya Adriani. bagus nih Bu Siva nih. Kita pejuang internet. Bu Siva ngajar di SMK bukan ya? Ngantuk bener si Zoom. Halo. Ibu di MI Bu Sivanya. Oh, di MI. Ada guru SMK. Namanya Bu Siva juga. Guru PAI. Oke. Oke, Bu Nur, boleh kita mulai saja. Sudah 17 peserta supaya efektif waktu. Ini hanya ingin menunjukkan ya Bapak Ibu gimana caranya menyelenggarakan soal secara tim. Jadi tadi pengaturannya 2 kelompok saja. Namanya tie-dye tandas sama gestar pierce. Boleh mulai Bu Nur? Tapi ada syaratnya, nggak boleh teriak-teriak ya. Ya Bu Nur. Kan di mute. Nggak deh, canda. Wah, mana komentarnya Bu Nia? Wow, iya Oke, di sini ada 2 kelompok yang sedang bertarung atau berkompetisi ya, dari kelompok Gestar Pierce dan tie-dye tandas. Nah, dua-duanya ya. Dia belain Pak Tresna di grup mana tadi tuh? Ya, jadi dua-duanya saling bersaing. Ya, di sini jadi nilai akhirnya Bapak Ibu adalah nilai yang
kuis nilai gabungan antara si peserta yang satu dengan peserta yang lain. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kalau misalnya bedanya kalau yang tim ini apabila sudah dilakukan itu dia sudah diklik start itu tidak bisa lagi ada yang join. Ya, jadi bedanya seperti itu. Jadi kalau inti harus join semua. Yang Bu Erna ya, Bu. Ya benar. Mungkin Bapak Ibu lagi konsentrasi menjawab nih kayaknya, jawab soalnya. Suara saya nggak kedengeran jangan-jangan karena ini ada suara musik. Kena musik. Oke. Musiknya dimatikan aja atau gimana? Kalau musik dimatikan kayak cuma kita saja Bu matikan. Kalau dari siswanya tidak dimatikan ya tidak mati. Jadi kalau mau matikan. Wah, kelompok Gestapers nih memimpin. Seru nih. Pak Tresna mau teriak-teriak aja nggak apa-apa. Akurasinya sudah 87. Bentar lagi. Wah, siapa nih timnya yang lemot nih, yang lama nih maksudnya? Jawabnya lama. Sinyal Bunur. Hah? Sinyal ya? Sinyal kayak pokoknya bukan guru hebat di sini. Enggak, kalau main tim itu biasanya kalau ada timnya yang belum jawab kan belum dapat skor kan? Iya harus cepetan nih timnya ya. Banyak. Harus semua menjawab dulu ya, baru ada skor ya. Oh ya Bunur untuk Bu Syifa, alamatnya ya Bunur ya? Iya, nanti di Japri aja. Siapa Pak yang menang Pak? Nampaknya menang. Siapa yang menang? Bu Dia ini bacanya apa sih? Taidai Pandas. Taidai. Ini binatang Bu. Kemarin binatang. saya dapat nama makanan. Ini nama-nama binatang. Ini apalagi kalau misalnya itu fitur nama ya, fitur nama factory name itu dipakai pasti namanya aneh semua. Oke. Grup panda. Grup panda. Mukanya kayak panda yang kayak menang nih 90%. Oh, panda udah nih, jajan. Hidup panda. Weh. Yeay, Pak Lukman sih panda Pak Lukman. Jadi panda Bu Nur, saya jadi panda. Oh, jadi panda. Aduh. Bunur, kita boleh akhiri saja, posisinya jauh ya 80.000. Oh iya ya, saya yang mengakhiri dan memulai ya. Ini saya klik ya. Are you ready? 1, 2, stop. Masih belum. Habis. Time's up. The winner is yes, Taidai Pandas, Ibu Arbaini Rahmawati, Ibu Murti, Ibu Ningsih, Pak Datit Ricardo, bla 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 bla, Ibu Evianti. Wow, congratulations. Iya, Bu Nur, nanti setelah ini kita menyelenggarakan kuis secara klasik, live. Boleh di-share lagi Bu Nur untuk mendapatkan 2 orang lagi yang mendapatkan door prize. Tadi kan door Bu Syifa ya, ada 2 lagi sebelum kita mengakhiri. Oh, kita mau main lagi. Ya, boleh kembali ke koleksi tadi Bu Nur. Koleksi yang dari grup WA. Ya. Yang saya tadi. Oke, koleksi lagi, terus ambil lagi. Ada satu secara ke bawah yang live Bu Nur, nama-nama hewan secara live. Nama-nama ini hewan sengaja live.
Materinya umum ya, Ibu-ibu sekalian, Ibu guru. Ya, live. Untuk mendapatkan 2 orang yang berhak untuk kita kirimkan door prize. Semangat ya Bapak Ibu. Ini plastik ya? Plastik. Ya, plastik. Terus Kemudian plastik lagi. lanjutkan saja, kita ngikuti default yang sudah ada dari proses. Oh, jadi ini rebutan door prize ya? Ya benar, kita cari posisi 1 dan 2. Oke, are you ready guys? Salah ya. Are you ready? Dan kita akan dalam chat. Oke. I have shared the link in the look at this. Come on, click the chat room, see the chat room. Terima kasih Bu Nur. Yes, click. Come on. Ibu sekalian. 10 teachers, 12 teachers. Oh iya, Bu Erna, ini kan ada temanya nih. Bu Erna suka tema yang mana? Saya tema yang ini nih suka nih. Oh iya, seru ya Bu Nur ya. Ini juga boleh. Ini aja ya. Dia lagi main apa itu? Wah, pokoknya pakai helm ya. Iya. Kayak mau main rugby, softball atau apa itu? Ketutupan setting ya. Oke, silakan Bapak Ibu, sudah ada 20 orang Bu Nur, kita tunggu lagi. Ya, sampai kita ambil 30. dua orang teratas ya. Kita ambil 2 orang teratas. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah 20 orang, kita bisa klik mulai. Wow, pemainnya adalah Pak Beja, Ibu Susi, Ibu Komaraningsi, Bapak David, Ibu Afia, Ibu Faiko, Ibu Muti, Ibu Rita, Ibu Alfi, atau Bapak Alfi nih. Ibu Siva, Ibu Rahma. Ibu Rahma sambil gendong bayi nggak nih? Ibu Hesti. Semangat ya, Masya Allah. Kondisi Ibu tidak Ina. belajar. Ina nih tetangga nih di Mentari School. Ibu Yulia, Ibu Dewi. Oke, Ibu Arbaini. Alright, Ibu Dwi apa Pak Dwi? Ibu Maisaro. Siap ya Ibu-ibu, Bapak-bapak? Kita akan berikan 2 orang ya tertinggi untuk door prize-nya. Kita mulai ya. Berna, kita mulai? Iya. Siap Bu Nur, yuk. Siap ya. Oh, masih ada tapi. 1, 2, sudah? Oh, masih juga, masih ada lagi. Iya, mungkin. Kita mulai ya. Boleh dimulai.
dikurus. Oh, sudah 2 orang pemenang nih tadi. Ya, siapa tadi? Bu Rahma dan Bu Neti ya. Oke, maaf Bapak Ibu, saya akhiri permainannya. Tadi sih Bu Rahma kedua, tapi nggak apa-apa nanti. Bu Rahma pertama, Bu Dewi sama Bu Neti Herawati. 3 aja ya Bu, door prize-nya. Oke. Terima kasih sudah join gamenya. Bu Erna, silakan komentarnya. Bapak Ibu. Ya, saya stop game karena sudah mendapatkan pemenangnya tadi ya. Jadi ada Ibu Rahma, ya, Ibu siapa tadi, Dewi. Bu Dewi, Bu Syifa yang pertama benar. Bu Syifa. Jadi hari ini ada 4 orang door prize ya. 4 yang mendapatkan door prize. Ibu Syifa. Bu Rahma, Bu Dewi. Ya, iya, Bu Neti nggak apa-apa kok ditambahin 1. Oh, Bu Neti. Okay. Tadi soalnya Bu Neti itu sudah di juara kedua karena saya telat mengakhiri game. Jadi kesusul nilainya sama. Oke, jadi Bapak Ibu memang di kuisis ini ya Bu Erna, kita harus lihat timingnya juga ya. Walaupun dia betul semua, tapi siapa yang paling cepat gitu ya Bu. Ya Bu ya. Atau dia sudah cepat tapi belum tentu betul semua gitu ya. Iya benar. Jadi nanti diatur sendiri oleh kuisis, dia akan membaca proses kita ya, baru ditambahin skornya seperti itu. Nah, yang paling penting kita melihat akurasinya, berapa yang bisa dijawab oleh siswa. Bukan waktunya kalau kita melakukan penilaian di kelas. Gitu Bu Nur. Terima kasih ya Bapak Ibu sekalian, hari ini sudah belajar dengan berbagai kendalanya. Mohon maaf atas segala kekurangan, tetap semangat untuk mengaplikasikan kuisis, menciptakan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan, dan bermakna bagi siswa. Nanti jikalau ada yang ingin didiskusikan, boleh di kolom chat, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah bersama. Terima kasih Bu Nur, demikian saja yang saya sampaikan. Iya, sebentar Bu Erna. Kita belum kirim link absensi ya. Ada link absensi di grup WA tidak? Sama sebenarnya linknya ya. Sama Bu Nur ya, bisa jadi, karena ada hari kedua gitu kan, ada hari kedua, ketiga. Ya Bapak Ibu, nanti absensi kita kirimkan lewat link grup ya. Di grup WA. Oke. Apakah ada pertanyaan di chat? Coba saya lihat dulu. Ada rekamannya, kita usahakan ya Bapak Ibu ya rekamannya. Kemudian, kalaupun tidak ada nanti kita buat. Kita ucapkan selamat ya bagi para pemenang door prize dan pemenang apa tadi tim main tim ya Panda ya. Oke. Masih ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sebelum kita tutup? Kita foto dulu ya. On camera please. Budi ya, are you there? Can you on camera? Can you be on camera please? Saya ambil slide pertama. Saya ambil slide pertama, Budia nanti ambil slide kedua ya. Oke. Ladies and gentlemen, Parofik, where are you Parofik? Kita 1, 2. So, oke, thank you. Budia yang halaman kedua silakan. Ya, oke, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita tutup dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sebentar. Tugasnya sudah diberikan Bu Erma. Tugas hari ini gimana? Tugasnya kan ada tulisan di kantong tugas. Ya, sebentar ya. Kita coba cek dulu Bu. Biasa nih, kita harus memberikan penjelasan ya kalau misalnya tugas. Oke, baik, tugas kedua Bapak Ibu. Tugas hari kedua adalah membuat fitur koleksi yang dapat dibuka dan dapat diduplikasi peserta lain. Share linknya ada kata collection ya. Tadi Bu Erna sudah langsung praktek dengan Bu Nur Hasanah ya, jadi men-share collection, kemudian langsung diduplikasi oleh Bu
Bu Nur tadi ya. Jadi fitur koleksinya nanti di-share, kemudian nanti diklik di kolom tugasnya, dipaste di kolom tugas, nanti ada kata collection-nya. Ya, ingat. Nah, ini udah ada beberapa nih, Bu, Pak, yang sudah mengerjakan. Wow, Ini ada. super, Masya Allah. Ini ada Bu Ade ya, yang sudah benar nih. Jadi seperti ini contohnya Bapak Ibu ya. Kemudian ada Pak Ignatius juga ada kata collection-nya. Kemudian di sini ada Bu Meliana, ini sudah ada collection juga kata collection-nya. Kemudian Bu Nani, oh udah banyak nih ya. Bu Nur Laila, langsung nih sepertinya tadi dikerjakan. Bu Siti Rahma, Pak Tresna, oke sudah ada. Alhamdulillah sudah ada contohnya ya Bapak Ibu. Jadi nanti tolong dicek saja. Kalau misalnya bingung yang mana ya gitu, cari yang ada kata collection ya. Tadi sudah diinfo ya Bu ya untuk men-share-nya bagaimana Bu Erna. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu besok di jam 13.30. Oh ya, besok jangan terlambat ya karena kita akan kedatangan tamu. Bukan tamu sih sebetulnya, tapi yang membawahi kuisis di Indonesia, ya koordinator kuisis untuk Indonesia yaitu Mas Umar. Beliau akan hadir besok ya. Jadi Bapak Ibu karena Mas Umar orangnya on time sekali, jadi benar-benar 13.30 mulai. Ya, jadi Mas Umar tidak akan nunggu-nunggu nih. Absennya sudah selesai. Ya, oke. Jadi silakan besok kita masuk ke link Zoom akan dibuka dari jam 13 ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya daripada nanti kelupaan, udah join duluan deh, boleh silahkan. Oke, itu aja Bu Erna dan Bu Nur Hasanah dari saya. Ya baik Bapak Ibu, kurang lebihnya kami mohon maaf untuk hari ini. Ya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Terima kasih Bapak Ibu Ibu. semua. Mohon maaf lahir batin. Semangat belajar, selamat istirahat. Terima kasih Bu Dia. Sama-sama. Terima kasih Bu. Sama-sama Bapak Ibu.